Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, sekilas IT. Jadi video kali ini saya akan rakit PC 4,5 juta, 4,6 lah gimana komponennya. Dan pertanyaannya, apakah rakitan PC ini bisa dipakai gaming, editing, live streaming? Kita akan tes nanti di pengujian. Dan kelebihannya lagi, semua komponen yang saya pakai ini adalah baru semua. Jadi garansinya panjang banget. Oh, luar biasa. Tapi kalian masih ingat nggak dengan Ryzen 5 5600G yang waktu itu laris banget ya, karena harganya yang murah ya, performa gamingnya cukup kenceng juga. Dan ini dia adalah penerusnya ya, Ryzen 5 5500 GT, dan ini satu lagi Ryzen 5 5600 GT. Nah, kita akan lihat dulu speknya seperti apa, dan saya akan siapin dulu ya beberapa komponen di sini biar lebih asik. Let's go. Nah, kalau misalkan kita melihat speknya, sama-sama punya 6 core, 12 thread. Terus yang membedakan di sini tentunya dari boost clock-nya. 5500 GT ini punya 4,4 GHz dan 5600 GT ini punya 4,6 GHz. Kita lihat lagi nih 5600G. Boost clock-nya di sini 4,4 GHz. Kalau misalkan kita lihat dari L3 cache-nya sama-sama 16 MB, soket AM4, TDP 65W, arsitekturnya sama Zen 3 plus Vega, grafik Radeon 7 1900 MHz, PCI Express 3.0 dengan kode 6 Cygen. Jadi menurut saya sih, si Ryzen 5 5500 GT ini tuh penerus dari 5600G. Karena lihat speknya tuh persis banget. Jadi ya mungkin sama-sama lah ya, cuman yang dirilisnya ini tahun 2024. Supaya namanya beda, jadi ada T-nya di depan. Rakitan PC ini kita akan kenalin dulu. Saya akan pakai Ryzen 5 5500 GT, motherboardnya A520M, yang tentunya budgetnya hore lah ya, di bawah 1 jutaan. Banyak banget dari MSI, ASRock, Asus tuh banyak banget yang harganya di bawah 1 juta ya, seri A520M ini. Terus untuk memori RAM-nya minimal 16 GB ya. Saya pakai XPGD 35 2x8GB DDR4 dengan speed 3200 MHz. Untuk NVMe, karena SSD SATA dan NVMe menurut saya sih beda dikit harganya, jadi saya pakai yang 256 GB di sini. Untuk power supply-nya cari yang paling murah tapi punya kapasitor yang lumayan cukup oke ya, PC cooler KF550. Terus untuk casing, ya casing bebas aja di sini. Saya juga yang penting 400 ribuan, udah ada fan untuk intake dan udah ada exhaust-nya untuk pembuangan si panasnya. Jadi ini udah standar banget lah ya. Kalian bisa pilih seperti casing yang saya pakai ini atau pilih yang lain. Nanti saya akan simpan racikannya di deskripsi kalau misalnya kalian mau ikutin rakitan seperti ini. Oke, sekarang kita akan tes ke performanya. Sekarang kita gas langsung aja ya, nggak sabar. Let's go. Oke, sistem pengujian di sini saya menaikkan memori RAM ke speed 3200 MHz atau mengaktifkan saja XMP bawaan dari XPGD 35-nya 2x8GB 3200 MHz, dan ini gampang dilakukan. Jadi kalian yang mau ikutin settingan sama seperti saya bisa banget. Untuk CPU-nya saya pakai stock cooler, ini Wright Steel bawaan ketika pembelian dari box dan tanpa di overclock. Pengujian pertama 3D Mark dulu nih. Ryzen 5 5500 GT mendapatkan all score 3824 poin dengan suhu CPU menunjukkan maksimum panas 81,5 derajat Celcius. Kalau kita bandingkan dengan 5600 GT, ini beda tipis. Mendapatkan all score 3830 poin dan suhu terpanas menunjukkan 83,25 Celcius. Untuk Time Spy 5500 GT ini mendapatkan all score 1500 poin dengan suhu maksimum 84,3 derajat Celcius. Sedangkan 5600 GT mendapatkan 1495 poin dengan maksimum panas 82,63 derajat Celcius. Ya kalau dilihat dari skor ini beda tipis banget. Jadi kalau dibulak-balik ya, ulangi lagi kemungkinan skornya ini bisa sama ya atau mirip lah ya. Sekarang kita akan masuk ke gaming. Pertama, ROTTR resolusinya di 720p aja, preset low. Karena ya FPS-nya gitu supaya lebih enak dimainkan. Oke, kita lihat di sini GPU-nya tentu udah terkuras di 98%-an dan CPU 5500 GT ini berjalan di 35-40%-an lah ya. Kalian bisa lihat tuh ya, dengan suhu rata-rata di 74 derajat Celcius.
Clock speednya maksimum 4450 MHz ya, sesuai dengan klaimnya. Konsumsi wattnya di sini irit banget, cuman 32, 33 watt gitu ya. Wah, mantap banget nih ya. Yakin Kerehore suka nih ya. Untuk memori RAM berjalan di 1600 MHz atau 3200 MHz DDR4 dan usage-nya sekitar 6GB, 7GB yang kepake. FPS rata-rata mendapatkan 49 FPS. Terus untuk Ryzen 5 5600 GT ketika di tes ini mirip aja sih. Average ketika di akhir tuh sama ya, 48 FPS. Beda satu lah ya ini. Ya nggak berasa banget. Kalau diulang-ulang yang kayak tadi ya, mirip-mirip juga ya. Oke, lanjut game berat lagi nih ya, Spider-Man Remaster. Resolusi tapi sama nih, 720p, presetnya low rata kiri. Usage iGPU dan CPU hampir sama seperti game sebelumnya. Clock speed CPU juga menunjukkan 4450 MHz ya. Yang membedakan di sini adalah usage memorinya, terpakai sampai 11 GB. Game modern memang haus memori RAM ya. Jadi bener, PC sekarang udah minimal pakai 16 GB. Untungnya FPS masih playable di 33 FPS. Walaupun frame war, frame cepat ini masih tetap bisa dimainkan lah ya. Cukup. Cuma resikonya ya detailing gambar, videonya, ketajaman ketika dilihat di layar agak sedikit buram atau tidak setajam ketika kita main pakai resolusi 1080p. Ya itu plus minusnya ya. Di sini saya masih penasaran juga ya, game berat lagi nih, saya tes RDR2 sanggupnya sampai mana. Resolusi sama 720p, preset rata kiri ya. Usage CPU dan iGPU-nya sama-sama udah mentok seperti game sebelumnya juga. Yang beda lagi di sini dari usage RAM-nya. Di game ini menyentuh sampai 13 GB. Yo, makin tinggi aja ini usage RAM ya. Tapi untungnya pengujian benchmark ini masih oke lah ya, rata-rata mendapat 34 FPS. Masih bisa dimainkan, tapi kalau ada pergerakan cepat atau ledakan-ledakan yang besar, FPS sedikit agak drop. Ya wajar ya, karena frame-nya semakin berat. Terakhir game Apex Legends, resolusi sama lah 720p, presetnya low. FPS masih di atas 70-an ternyata teman-teman. Masih enak lah ya dipakai nembak di game kompetitif kayak gini. Kalau kita pakai layar monitor 75Hz ya nggak mubazir, semua ada pada porsinya. Aman lah pokoknya ya. Paling ya gambarnya aja yang kurang tajam ya, karena 720p. Ini tuh kurang detail ya, kurang pipit. Ya pokoknya beda lah ya dengan 1080p. Tapi intinya tetap masih bisa bermain game kompetitif seperti si Apex Legends. Jadi aman banget. PUBG, Dota 2, CSGO tetap pasti dilibas lah ya dengan spek ini. Nah biasanya nih ada yang nanya juga, Bang dipakai editing bisa nggak? Oke, di sini saya tes pakai Premiere Pro 2019, video-video sekilas IT yang resolusinya 1080p, 120Hz. Ketika saya masukkan ke timeline ya, file videonya ini kelihatan agak merah-merahnya. Di play tuh memang nggak mulus gitu ya, agak reg-regan. Solusinya ya kita render-render dikit-dikit aja ya pas di timelinenya. Ini masih bisa kok ya, masih bisa dipakai ngedit, cuman nggak bisa dipakai ngebut. Atau kalau video-video short yang durasinya 1 atau 2 menit mah kayaknya ini aman-aman aja. Oke, di sini saya juga tes render file 1,6 GB dengan durasi 22 menit, menyelesaikan render sekitar 22 sampai 23 menitan. Ya harus sabar dikit lah ya. Yang penting bisa. Oke, suka ada yang nanya juga, Bang dipakai live streaming gimana? Oke, di sini saya akan coba juga. Ternyata masih bisa nih dipakai streaming gaming. Ketika tes live di Facebook, main game berat si Spider-Man Remaster ini kalian bisa lihat lancar. Walaupun ya FPS-nya 30-40an lah ya, yang penting nggak nge-lag parah. Tapi usage CPU jadi meningkat. Sebelum live usage-nya kan di 30%-an. Ketika udah live ini usage-nya 45-50%. Ya ini wajar aja ya, makin berat. Karena kan CPU-nya kerja buka OBS, buka aplikasi Facebook, buka komentar, buka dan lain-lain ya. Pokoknya banyak aplikasi yang dibuka jadinya lebih berat. Tapi tetap masih irit listrik ya. Watt PC ini ketika main game di bawah 100. Mantap banget ya. Oke, jadi rakitan PC 4 jutaan ternyata masih bisa dilakukan ya di tahun 2024 dengan komponen semuanya baru. Ya karena ini terbantu sama iGPU yang ada di Ryzen 5 5500 GT ataupun 5600 GT. PC 4 jutaan ini masih bisa diandalkan untuk gaming 720 pixel, ngoding bisa, editing ringan bisa, ngerjain tugas bisa. Bonusnya irit daya. Kerehore pasti seneng banget, saya yakin lah ya. Dan oh iya, satu lagi, garansinya ini panjang karena semua komponen baru.
Jadi kalau misalkan kalian rakit PC seperti ini baru 2 tahun 3 tahun masih aman lah ya, karena semua baru. Kalau ada apa-apa kan tinggal digaransiin lagi. Kalau mau di-upgrade gimana bisa bang? Tentunya bisa banget. Kita tinggal beli RX 6600 atau GTX 1650, 1650 Super, udah paling pas. Performanya pasti jauh lebih meningkat. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa si Ryzen 5 5500 GT? Jadi kalau kalian rakit PC ini ya 4 jutaan, kere-kere banget, ini bisa jadi salah satu solusinya ternyata teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini tuh AMD bukan rilis prosesor jadi agak mundur, padahal kan sekarang udah ada 7000 series, 8000 series bahkan ya, soket AM5 juga udah menggunakan memori RAM DDR5. AMD malah merilis soket AM4, memori DDR4. Jadi kelihatan lebih mundur. Tapi kayaknya ya bukan gitu juga maksudnya ya. Jadi maksudnya karena pengen menyambung tahta gitu ya, prosesor terlaris gaming ya di tahun 2021, 2022, 2023 ya, karena si 5600G itu paling laris. Makanya di 2024 AMD merilis lagi penerusnya supaya mempertahankan gelar prosesor terlarisnya gitu ya. Ya mungkin bisa jadi gitu ya. Makanya dirilislah 5500 GT walaupun speknya sama persis ya dengan 5600G, tapi ini ya namanya jadi refresh ya, jadi lebih baru. Terus ada lagi yang lebih tinggi ya, bus clocknya 5600 GT ya. Ketika tadi dites sih sama-sama lah 11-12 gitu ya. Tapi menurut saya sih kalau misalkan budget kalian terbatas ya, ya udah 5500 GT aja udah cukup ya. Kalian bisa lihat tadi, tetap semua kerjaan kita bisa di handle oleh prosesor ini. Oke, gitu aja teman-teman. Gimana menurut kalian tentang rakitan PC 4 jutaan? Apakah worth it atau tidak? Wah bang, mending belinya ini bang, speknya ini bang, 4 juta. Ya boleh juga gitu ya. Coba komentar aja di bawah, siapa tahu rakitan-rakitan atau referensi dari kalian bisa membantu teman-teman yang lain pas baca komentar. Itu kan bermanfaat juga. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.